Shalom. Salam sejahtera bagi kita. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kelas 7 SMP Negeri 3 Marbau. Kali ini kita akan membahas materi bab yang kedua. Judulnya Karya Pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Tapi sebelum kita belajar, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga. Kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami masih dapat melakukan pembelajaran meskipun jarak jauh. Berkatilah kami ya Tuhan untuk menerima materi hari ini. Kuasai hati dan pikiran kami. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang selalu memberkati setiap langkah kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Seperti biasa sebelum kita masuk ke materinya, mari semua perhatikan apa yang menjadi kompetensi dasar yang harus kamu capai dalam pembelajaran kita kali ini. Nah, perhatikan. Ada dua aspek, yaitu yang pertama, aspek pengetahuan, dan kedua, aspek keterampilan. Setiap materi yang disampaikan dalam video ini, tolong dicatat ke dalam buku catatannya. Oke, mari kita lanjutkan. Yang menjadi bahan bacaan Alkitab untuk materi kita kali ini, terambil dari 1. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Mari sama-sama kita baca. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh
kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. 2. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian. 3. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang kita masuk ke materinya. Allah mengampuni manusia. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Roma 5 ayat 8 mengatakan, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Allah mengambil inisiatif untuk mengampuni dan menyelamatkan manusia, tetapi manusia harus dengan rendah hati mengaku dosa-dosanya. Pengampunan Allah itu berlaku untuk selama-lamanya. 2. Bagaimana Allah mengampuni manusia? Dari cerita karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materinya, mari semua perhatikan apa yang menjadi kompetensi dasar yang harus kamu capai dalam pembelajaran kita kali ini. Nah, perhatikan. Ada dua aspek, yaitu yang pertama, aspek pengetahuan, dan kedua, aspek keterampilan. Setiap materi yang disampaikan dalam video ini, tolong dicatat ke dalam buku catatannya. Oke, mari kita lanjutkan. Yang menjadi bahan bacaan Alkitab untuk materi kita kali ini, terambil dari 1. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Mari sama-sama kita baca. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. 2. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian. 3. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang kita masuk ke materinya. Satu. Allah mengampuni manusia. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Roma 5 ayat 8 mengatakan, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Allah mengambil inisiatif untuk mengampuni dan menyelamatkan manusia, tetapi manusia harus dengan rendah hati mengaku dosa-dosanya. Pengampunan Allah itu berlaku untuk selama-lamanya. 2. Bagaimana Allah mengampuni manusia? Dari cerita-cerita yang ada dalam Perjanjian Lama, nampak hubungan manusia dengan Allah selalu diwarnai oleh dosa dan pemberontakan. Tetapi Allah mencari, mengampuni serta menyelamatkan manusia berdosa. Allah tidak pernah lelah mengampuni manusia. Berapa banyak nabi yang telah diutus untuk menyelamatkan umatnya, tetapi setiap kali setelah diampuni, manusia kembali jatuh ke dalam dosa. Akhirnya Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Yesus harus menanggung kutuk dosa manusia. Ia berkorban bagi manusia. Mengampuni mengandung arti melepaskan dan membebaskan dari utang, dosa, dan Kristus datang
Untuk menebus hutang dosa kita, Ia membayar lunas melalui pengorbanannya di kayu salib. Menurut Nifterik dan Bolen dalam Dogmatika masa kini tahun 1996, Kristus telah mempersembahkan korban yang sesungguhnya sebagai ganti manusia. Bahkan Ia sendirilah korban itu. Di Golgota lah kata korban mendapat arti yang sesungguhnya. Kristus benar-benar telah mengorbankan dirinya sebagai ganti kita. Melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, hubungan manusia dengan Allah yang rusak oleh dosa dipulihkan kembali. Pengorbanan Yesus Kristus dapat dijadikan teladan bagi remaja. Tidak berarti mereka dibimbing untuk menerima begitu saja penghinaan maupun perendahan. Namun mereka didorong untuk mampu mengontrol emosi dan bersikap tepat dalam menghadapinya. 3. Mengapa Allah mengampuni manusia? A. Karena Allah mengasihi manusia. Sebesar apapun kekecewaannya terhadap manusia, tidak mengurangi rasa cintanya yang begitu dalam pada manusia. Allah mengasihi semua ciptaannya, dan Ia selalu memberi kesempatan untuk bertobat dan kembali padanya. Sebenarnya, bukan hal yang mudah juga bagi manusia untuk selalu menjaga ketaatan hidup dalam iman. Mengapa? Karena begitu banyak godaan yang ada di sekitar kita. Demikian pula manusia yang hidup di zaman Nuh. Mereka tergoda oleh indahnya kehidupan yang penuh dengan pesta pora, kejahatan seksual, menindas dan menyakiti sesama, merampas hak orang lain, menyalahgunakan kekuasaan, dan semua itu membawa kenikmatan tersendiri bagi manusia. Inilah yang disebut oleh Rasul Paulus dengan hidup oleh daging, dan bukan hidup oleh roh. Bahwa keinginan daging akan membawa manusia pada kebinasaan. Sebaliknya, keinginan roh membawa pada keselamatan. Hidup oleh roh artinya hidup yang dipimpin oleh roh dan hidup menurut perintahnya. B. Karena cintanya itu, maka Allah adalah Allah yang Maha Pengampun. Ia bersedia mengampuni manusia yang bertobat dan berbalik padanya. Ketika kepada Yesus ditanya, berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita? Maka jawab Yesus, 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan itu tak terbatas. Setiap kali kamu dapat mengampuni sesama. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa kita harus mengampuni orang lain seperti Kristus telah mengampuni kita. C. Karena Allah adalah Allah penyelamat. Ia sudah berulang kali menyelamatkan manusia melalui para nabi yang diutusnya. Namun tidak berhasil, akhirnya Ia rela hadir ke dunia dalam diri Yesus Kristus Putranya. Allah turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Manusia yang berdosa tidak akan mampu menyelamatkan sesamanya. Karena itu Allah bertindak mendatangi manusia secara langsung untuk menyelamatkan manusia. Yesus Kristus adalah Tuhan dan manusia. 4. Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Dalam tradisi Perjanjian Lama, umat Israel harus mempersembahkan korban persembahan sebagai korban penghapus dosa. Dan itu diambil dari domba jantan yang tidak bercela, atau tidak ada cacatnya sama sekali. Utang dosa mereka dibayar melalui korban domba jantan. Allah menuntut persembahan binatang supaya umat manusia dapat memperoleh pengampunan bagi dosa-dosanya. Tertulis dalam Imamat 4 ayat 35 dan pasal 5 ayat 10. Persembahan menjadi tema penting dalam Perjanjian Lama. Hutang dosa manusia dalam Perjanjian Lama dibayar melalui korban penghapus dosa, berupa domba, dan dalam Perjanjian Baru, Yesus disebut sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Karena Ia menjadi korban yang hidup menggantikan manusia, Juru Selamat harus dapat menanggung penderitaan dan hukuman akibat dosa. Untuk memikul tugas itu, Juru Selamat haruslah manusia sejati dan korban yang tak bercacat. Karena semua manusia telah cacat oleh dosa, maka Allah sendiri yang berperan menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus. Pengorbanan Yesus di kayu salib membebaskan manusia dari hutang dosa, sekaligus memerdekakan manusia dari kutuk dan maut. Kematian Yesus di kayu salib membuktikan kasih Allah yang sejati pada manusia. 5. Makna keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Perjanjian Baru memberikan pengertian yang cukup beragam mengenai keselamatan. Misalnya keselamatan dalam pengertian hidup kekal, masuk dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga.
Dalam Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan, hukuman dosa adalah maut. Bicara tentang maut, pengalaman yang paling mengerikan adalah ketika Yesus merasakan di kayu salib. Bagaimana ia ditinggalkan oleh Allah dan dia pun berseru, ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku?" Mengacu pada pengalaman ini, maka keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus bukan sekedar pembebasan rohani maupun jasmani, tetapi pembebasan manusia secara utuh dari kutuk dosa dan dari maut. Maut tidak hanya berarti kematian, namun rusaknya hubungan manusia dengan Allah. Sebab itu hendaklah kamu meninggalkan kehidupan lamamu, dan masuk ke dalam kehidupan yang baru. Tanggalkanlah segala keinginan duniawi atau daging, yang senantiasa membawa ke dalam kejatuhan dalam dosa. Hiduplah dalam roh yang akan selalu menuntun kamu dalam kehidupanmu, agar senantiasa berjalan di jalan Tuhan. Menjalani kehidupan Kristen bukan sekedar menaati sejumlah larangan. Kehidupan Kristen juga berarti mengembangkan sejumlah kebajikan yang positif. Hendaklah kamu ramah. Kata kerjanya di sini berarti teruslah membuktikan keramahanmu. Kasih mesra. Terjemahan Inggrisnya tender-hearted, secara harafiah berarti berhati lembut atau sangat baik. Di dalam bahasa Yunani klasik, kata ini mengacu pada organ-organ tubuh dari rongga dada manusia, khususnya jantung, paru-paru dan hati, yang berbeda dengan organ-organ tubuh lainnya. Saling mengampuni. Satu-satunya cara yang membuat kita dapat mengampuni ialah melalui pengampunan yang kita sudah terima karena Kristus. Sebagaimana kasih Allah menghasilkan kasih kita, demikian pula kesadaran kita tentang pengampunan Allah menghasilkan pengampunan kepada orang lain. Kasih Allah cukup luas untuk menjangkau semua orang, yaitu dunia ini. Allah mengaruniakan anaknya sebagai korban penghapus dosa di atas kayu salib. Pendamaian mengalir dari hati Allah sendiri yang penuh kasih. Korban Kristus bukan sesuatu tindakan yang terpaksa dilakukan oleh Allah. Percaya dalam bahasa Yunani berarti pisteuo. Mengandung 3 unsur utama berikut ini, yaitu 1. Keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ia adalah juru selamat umat manusia. 2. Persekutuan yang menyangkal diri dan ketaatan kepada Kristus. 3. Kepercayaan penuh di dalam Kristus, bahwa ia mampu dan bersedia menuntun kamu hingga keselamatan kekal dan persekutuan dengan Allah di sorga. Kata binasa merupakan kata yang sering dilupakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Kata ini tidak menunjuk kepada kematian jasmani, tetapi kepada hukuman kekal yang begitu mengerikan. Hidup kekal adalah karunia yang dianugerahkan Allah pada kita pada saat kita dilahirkan kembali. Kekal bukan saja mengacu kepada keabadian, tetapi juga kepada kualitas kehidupan ini. Suatu jenis kehidupan yang ilahi. Kehidupan yang membebaskan kita dari kuasa dosa dan iblis, serta meniadakan yang duniawi di dalam diri kita, supaya kita dapat mengenal Allah. Nah anak-anak, lihat buku pegangan kamu halaman 14 dan 15. Lakukanlah kegiatan tersebut di rumah bersama temanmu. Lakukanlah kegiatan tersebut secara berurutan. Lalu kirimkan hasilnya melalui link tugas yang dibagikan di WA grup kita. Pendalaman materinya, kerjakanlah soal berikut ini.
Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, atas kesempatan yang Engkau berikan untuk kami, sehingga kami dapat belajar materi karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhanlah yang memberkati kami, sehingga materi tadi dapat kami mengerti, dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama untuk kami dapat mengampuni sesama kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Marilah bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai ketemu lagi pada materi kita berikutnya. Terima kasih. Shalom.